Yes, doa sebagian bobotoh terkabulkan. Keputusan mengejutkan disampaikan Matteo Kocijan jelang pengumuman pemain asing baru Persib. Kira-kira ada apa ya? Temukan jawabannya di sini. Gokil yes, mantap jiwa. Maung Bandung cair puluhan miliar gara-gara hal ini. Wah, bisa langsung bangun training ground super mewah setara JDT ini. Kok bisa? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Wow, mantap, siap berpesta kembali. Jelas info A1 sah nyaris 1000%. Tepat tadi malam, William Barros resmi buat pengumuman mengejutkan ini ke publik. Bobotoh siap sambut di kantor Geraha Persib kah? Simak video sampai kelar. Semuanya jelas dibuat hatinya lega dan tenang. Mark Klok dikabarkan resmi perpanjang kontrak di Persib selama 2 tahun ke depan. Penasaran? Ini fakta selengkapnya. Kejutan demi kejutan dipersembahkan manajemen dan Bojan Hodak. Bos Aditya ungkap satu lagi rahasia besar di balik rencana regenerasi besar-besaran Persib Bandung. Sampai belak-belakan soal keistimewaan Bojan Hodak. Wah, apa itu? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, doa sebagian bobotoh terkabulkan. Keputusan mengejutkan disampaikan Matteo Kocijan jelang pengumuman pemain asing baru Persib. Kira-kira ada apa ya? Temukan jawabannya di sini. Lewat unggahan Instagram story di akun pribadinya @kocijan. 17 pada Kamis 29 Mei 2025, pemain asal Kroasia itu menyampaikan pesan perpisahan yang mengharukan untuk bobotoh dan seluruh elemen Persib. Dalam unggahannya, Matteo Kocijan mengaku masih terkesan dengan perjalanan musim ini bersama Persib. Ia menyebut bahwa apa yang diraihnya di Bandung bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang pengalaman hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Meskipun saya masih terkesan dengan seluruh situasi ini dan menikmati setiap momen setelah semua yang telah kami capai musim ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari kisah indah ini, kata Matteo Kocijan dalam pesannya. Bobotoh, Anda telah menunjukkan bahwa Anda benar-benar sesuatu yang istimewa dan layak mendapatkan setiap pujian. Saya mohon maaf jika ada hal-hal negatif dari sisi saya, semuanya indah dan istimewa, katanya. Terima kasih atas segalanya sejak hari pertama saya melangkah ke Indonesia hingga perayaan yang baru saja kami adakan. Anda membuat hidup saya lebih indah dan ini akan saya ingat seumur hidup, tulis Matteo Kocijan. Bagaimana menurut kamu soal pernyataan perpisahan Matteo Kocijan ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Gokil yes, mantap jiwa. Maung Bandung cair puluhan miliar gara-gara hal ini. Wah, bisa langsung bangun training ground super mewah setara JDT ini. Kok bisa? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Persib Bandung tentu tidak hanya mendapatkan trofi juara. Tim kebanggaan warga Jawa Barat itu juga mendapatkan gelontoran hadiah uang yang jumlahnya tidak sedikit. Sebelumnya PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB telah mengonfirmasi ada kenaikan jumlah hadiah uang bagi tim juara di BRI Liga 1 2024 per 2025. Persib Bandung menerima 7,5 miliar rupiah sebagai tim juara. Hadiah itu meningkat dari musim sebelumnya yang hanya di angka 5 miliar rupiah. Hadiah untuk tim juara di BRI Liga 1 2024 per 2025 memang terkesan kecil, hanya mencapai 7 miliar rupiah. Namun tim juara tentu tidak akan menerima uang sebesar itu saja.
Dikutip dari Antara, ada dana kontribusi dari PT Liga Indonesia baru yang diberikan kepada seluruh peserta BRI Liga 1 2024/2025, terutama untuk Persib Bandung sebagai tim juara. Paling tidak ada 4 komponen yang harus dipenuhi oleh klub jika ingin mendapatkan uang kontribusi maksimal dari PT LIB. 4 komponen yang dimaksud adalah kontribusi tetap, prestasi klasemen, nilai rating, dan share siaran televisi, dan pemenuhan aspek lisensi klub. Melihat situasi saat ini, Persib Bandung sangat mungkin mampu memenuhi 4 faktor penting di atas. Misalnya dalam urusan lisensi klub, Persib sudah memegang hal itu. Buktinya Persib Bandung bisa berlaga di AFC Champions League 2 2024/2025. Sementara soal rating dan share, Persib selalu menjadi salah satu dalam kurung atau nomor 1 yang paling ditonton dan dinantikan siaran langsungnya di televisi. Persib Bandung pun diperkirakan bisa mengantongi sekitar 20 miliar rupiah dari dana kontribusi. Sementara jika ditotal dengan hadiah juara, Maung Bandung bisa mendapatkan 27,5 miliar rupiah. Menurut kamu, apakah jumlah ini sudah layak untuk tim sebesar Persib? Atau seharusnya hadiah di Liga 1 bisa lebih besar lagi? Yuk, tulis pendapatmu. Wow, mantap, siap berpesta kembali. Jelas info A1 sah nyaris 1000%. Tepat tadi malam, William Barros resmi buat pengumuman mengejutkan ini ke publik. Bobotoh siap sambut di kantor Geraha Persib kah? Simak video sampai kelar. Persib Bandung tampaknya akan segera mengumumkan pemain anyar pertamanya untuk musim 2025/2026 di bursa transfer usai ditinggalkan Ciro Alves beberapa waktu lalu. Semenjak Ciro Alves resmi hengkang, ada banyak sekali nama pemain potensial yang terus dikait-kaitkan dengan Persib di bursa transfer musim ini sebagai pengganti penyerang asal Brasil tersebut. Di antara para pemain yang dikait-kaitkan tersebut, ada satu nama yang kabarnya punya potensi besar untuk gabung Persib Bandung dalam waktu dekat ini, yaitu William Barros. Pasalnya, pada Kamis 29 Mei 2025 kemarin, William Barros menggugah postingan di akun Instagram pribadinya yang seolah-olah memberikan kode keras jika dirinya akan segera gabung Persib. Dalam postingan tersebut, William Barros menuliskan ucapan perpisahan pada klub sebelumnya, Al-Fahal SC. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada Al-Fahal FC setelah 2 musim penuh pembelajaran, dedikasi, dan momen tak terlupakan, tulis William di akun Instagram pribadinya @williambarros94. Di sana, ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Al-Fahal SC yang sudah memberikan kesempatan bergabung dengan tim selama 2 musim penuh. Saya berterima kasih kepada klub karena telah membukakan pintu bagi saya dan memberi saya kesempatan untuk mengenakan seragam ini dengan senang hati. Saya berterima kasih kepada manajemen dan komite teknis atas kepercayaan mereka terhadap pekerjaan saya, dan terutama kepada rekan-rekan saya, lanjutnya. Sontak postingan sang pemain tersebut langsung membuat heboh. Bahkan banyak bobotoh yang turut meninggalkan komentar mereka di unggahan tersebut. Oke, Wilujeng Sumping tulis komentar @sarngilham. Here we go. Bandung komentar Fauzan 56. William Barros sendiri di musim ini berhasil mencetak 8 gol dan 2 assist dari 18 laga. Meski tak terlalu mentereng, namun keahlian penyerang asal Brasil itu diyakini cocok untuk menggantikan Ciro Alves di Persib. Gimana menurut kamu? Apakah William Barros pilihan yang tepat untuk mengisi lini depan Persib? Yuk, kasih pendapatmu di kolom komentar. Semuanya jelas dibuat hatinya lega dan tenang. Mark Klok dikabarkan resmi perpanjang kontrak di Persib selama 2 tahun ke depan. Penasaran? Ini fakta selengkapnya. Kabar gembira datang untuk para penggemar Persib Bandung.
Mark Klok dikabarkan akan memperpanjang kontrak dengan tim Pangeran Biru. Informasi ini datang di tengah isu kepergian banyak pemain kunci. Persib Bandung memang sedang menghadapi masalah serius terkait eksodus pemain. Akun Instagram @lambeturah_bola02 melaporkan kabar tersebut pada Rabu 28 Mei 2025. Mark Klok dikabarkan bertahan di Persib Bandung. Persib memperpanjang kontraknya, tulis akun tersebut. Keputusan Mark Klok untuk bertahan sangat wajar mengingat loyalitasnya. Pemain berusia 32 tahun ini sudah memperkuat Persib Bandung sejak musim 2021/2022. Selama 4 musim, ia menjadi tulang punggung di lini tengah. Mark Klok juga dipercaya menjadi kapten dalam beberapa musim terakhir. Perannya sangat penting dalam 2 gelar juara Liga 1 yang diraih Persib Bandung. Ia menjadi salah satu arsitek kesuksesan musim 2023/2024 dan 2024/2025. Statistik membuktikan kontribusi besar Mark Klok untuk tim. Dalam 123 penampilan, ia bermain selama 10.282 menit di semua kompetisi. Gelandang kelahiran Belanda ini menyumbang 14 gol dan 24 assist. Ia juga mengoleksi 27 kartu kuning dan 1 kartu merah. Meski durasi kontrak baru belum diketahui, kabar ini tetap menggembirakan. Mark Klok menjadi simbol kesetiaan di tengah era kepergian massal. Menurut kamu, apakah keputusan Mark Klok bertahan bisa jadi contoh untuk pemain lain? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kejutan demi kejutan dipersembahkan manajemen dan Bojan Hodak. Bos Aditya ungkap satu lagi rahasia besar di balik rencana regenerasi besar-besaran Persib Bandung. Sampai belak-belakan soal keistimewaan Bojan Hodak. Wah, apa itu? Temukan jawabannya di sini. Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan menjelaskan di balik setiap nama pemain Persib yang masuk atau keluar, terdapat mekanisme panjang dan kolektif yang melibatkan pelatih kepala Bojan Hodak serta jajaran manajemen. Proses rekrutmen, khususnya kualifikasi atau kriteria pemain baru Persib, ucap Aditya, memang berada di tangan Bojan Hodak. Namun keputusan akhir nama pemain baru yang resmi direkrut tetap melibatkan berbagai pertimbangan di luar apa yang diharapkan Bojan. Dalam hal ini, manajemen PT PBB berperan memberikan masukan dan pandangan lain kepada Bojan terkait sosok-sosok pemain yang dibidiknya untuk bergabung memperkuat Persib. Penjelasan mengenai cara perekrutan pemain baru Persib ini diungkap Aditya saat berbincang dengan pengamat sepak bola nasional dan internasional Binder Singh. Jadi pemain keluar dan masuk itu hak prerogatif total dari Bojan. Kami manajemen memberikan another point of view dalam kurung, sudut pandang lain. Karena kita sudah punya sport science, jadi kita akan dorong another point of view, jelas Aditya. Namun di balik mekanisme itu semua, Aditya mengungkapkan ada kemampuan spesial dari Bojan yang juga berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan merekrut pemain baru. Kemampuan yang dimaksud adalah intuisi. Bojan ini kan intuisinya bagus banget nih. Jadi kita mengkombinasikan Bojan dengan skill intuisinya yang strong, dalam kurung, kuat, dan tim analisis kita yang punya data strong juga, ucapnya. Dengan perpaduan cara tersebut, ia berharap setiap pemain baru yang direkrut mampu memenuhi ekspektasi Persib, baik secara teknis di lapangan maupun secara nilai strategis bagi klub. Kalau menurut kamu, apakah perpaduan intuisi pelatih dan analisis data memang jadi formula terbaik untuk rekrutmen pemain? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Gerald Vandenburg lolos ke Piala Asia U23 2026 adalah mimpi yang bisa jadi kenyataan.
Pelatih asal Belanda ini menyatakan bahwa meskipun grup yang dihadapi berat, salah satunya lawan Korsel, lolos ke Piala Asia U23 2026 bukanlah hal yang mustahil. Dengan kerja keras dan dedikasi tinggi, kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, menargetkan tim asuhannya bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 meski satu grup dengan Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dari hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026, Kamis (29 Mei 2025), ini tim asuhan Gerald van den Burg dipastikan bakal bersaing dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos. Pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026 diikuti oleh 44 tim yang akan memperebutkan tiket ke putaran final. Sebanyak 44 tim ini dibagi menjadi 11 grup dan 11 negara yang keluar sebagai juara grup serta 4 runner-up terbaik berhak melaju ke Piala Asia U23 2026. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 sendiri bakal berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025. Setelah mengetahui hasil drawing di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini, Gerald van den Burg merasa antusias. Apalagi Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal menjadi tuan rumah dalam kualifikasi ini. Walaupun demikian, untuk venue tepatnya PSSI belum mengumumkan secara resmi turnamen ini bakal digelar di mana. PSSI beberapa waktu lalu memiliki rencana kualifikasi Piala Asia U23 2026 bakal digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun belum lama ini turnamen juga dikabarkan bakal digelar di Jakarta, Bekasi, atau Bogor. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari PSSI. Akan tetapi pelatih asal Belanda tersebut sudah antusias menyambut ajang ini karena Timnas U23 Indonesia bakal bermain di kandang. Saya pikir bermain di kandang selalu bagus. Hal itu yang terpenting. Kita bermain di rumah sendiri, ujar Gerald van den Burg sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia, Jumat (20 Mei 2025). Setelah melihat hasil drawing ini, Gerald mengaku bahwa lawan berat Garuda Muda pastinya adalah Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan memang tim yang bagus sehingga mereka bakal menjadi lawan yang tak mudah. Sementara untuk tim lain yakni Makau dan Laos, Gerald mengaku belum begitu mengetahui kekuatan mereka. Namun, dia menilai bahwa hasil drawing ini bagus. Korea Selatan tim yang sangat bagus, sedangkan lawan lain adalah tim yang belum terlalu kami kenal, kata mantan pelatih FC Eindhoven tersebut. Tetapi menurut saya hasil undian yang bagus. Lebih lanjut, pelatih berusia 61 tahun tersebut mengatakan bahwa dalam sebuah turnamen memang sudah biasa ada tim yang bagus dan tidak terlalu kuat. Dia menilai bahwa hal itu bukan masalah dan lumrah terjadi di sebuah turnamen. Dalam sebuah turnamen selalu ada tim yang bagus dan tim yang tidak terlalu kuat, tetapi tidak masalah, ucapnya. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut mengakui bahwa Korea Selatan memang tim yang kuat. Namun, Gerald van den Burg dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ingin membawa Timnas U23 Indonesia menjadi juara grup. Menurutnya, Garuda Muda memang harus mengalahkan tim kuat untuk menjadi yang terbaik. Untuk itu, alih-alih merasa ciut segrup dengan Korea Selatan, mantan pemain Timnas Belanda tersebut justru antusias dan tak sabar bisa menghadapi mereka. Van den Burg memastikan bahwa tim akan menjalani persiapan secara maksimal agar bisa menjadi juara grup dan lolos ke Piala Asia U23 2026 yang bakal bergulir di Arab Saudi pada Januari mendatang. Korea Selatan salah satu tim yang kuat, kami tahu itu, jelas Van den Burg.
Tetapi jujur saja kami ingin juara, kami harus mengalahkan tim-tim kuat. Saya sangat antusias menghadapi mereka karena Korea Selatan adalah tim yang kuat, tuturnya. Saya yakin ini menjadi bukti bahwa kita sudah berada di level itu dan kami akan berusaha maksimal, pungkasnya. Eliano Reijnders batal tampil. Pesan menyentuhnya bikin fans timnas Indonesia terharu. Elianoi harus menunda aksinya di lapangan saat lawan Cina dan Jepang. Lewat Instagram, Eliano kirim pesan tulus yang bikin ribuan fans terdiam. Terima kasih atas dukungannya, saya akan kembali lebih kuat. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bintang tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Eliano Reijnders batal memperkuat Garuda untuk 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tak bisa bermain untuk Timnas Indonesia, Eliano menegaskan tetap mendukung dan mendoakan agar Garuda bisa merebut kemenangan atas Cina dan Jepang. 1. Batal perkuat Timnas Indonesia. Eliano Reijnders tak bisa membela Timnas Indonesia dalam 2 laga mendatang karena urusan keluarga. Pemain berusia 24 tahun itu harus mengawal sang istri menjelang kelahiran anaknya. Periode kelahiran anaknya diperkirakan akan terjadi saat Timnas Indonesia bermain di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bersua dengan Cina dalam kurung 5 Juni 2025 dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun sudah memberi izin kepada Eliano. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan keluarga adalah prioritas utama. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, ujar Kluivert dikutip dari laman Kita Garuda Jumat dalam kurung 30 Mei 2025. 2. Pesan dari Eliano Reijnders. Eliano pun berterima kasih atas pengertian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Adik Tijani Reijnders itu menegaskan akan memberi dukungan maksimal untuk Timnas Indonesia. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air, ucap Eliano. Saya juga harap Timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, pungkasnya. Sementara itu, 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Timnas Indonesia. Sebab 2 laga mendatang bisa menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi. Saat ini Timnas Indonesia berada di urutan 4 klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Diketahui 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang sudah memastikan 1 tiket lolos langsung. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran 4 kualifikasi.